Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko dari sisi front end yang ke-56. Wow, sudah 56 Senin, 56 pekan saya upload segmen ini. Sini yaitu saya ngebedah atau review toko. Setiap Senin jam 19.30 saya uploadnya. Ini sebagai studi kasus. Jadi studi kasus yang kita bisa sama-sama cek sisi front end. Jadi saya cek, Anda cek, ini perspektif saya, ini opini saya, dan opini Anda bisa berbeda dan Anda bisa akses akses tokonya atau pengalamannya langsung oleh Anda sendiri. Ini dari front end ya. Kalau mau dari sisi back end alias dari seller center, laporan keuangan atau Facebook Ads itu bayar. Itu bayar karena memang susah. Itu susah dan memang ngejelimet. Jadinya kalau mau boleh-boleh aja tapi bayar. Cek aja di ganirozaki.com, di situ ada yang gratis dari front end dan ada yang bayar. Dan yang gratis ini Google Form-nya itu banyak banget yang isi, saya nggak bisa review semuanya satu persatu, dan kadang juga saya studi kasusnya macam-macam, nggak hanya toko dan lain sebagainya. Ya suka-suka saya aja lah, yang intinya intinya studi kasus, teman-teman. Oke. Sekarang pun yang saya review itu bukan toko yang daftar sebetulnya, tapi saya lagi riset produk seperti biasa kerjaan harian saya. Lalu saya teringat banyak yang nanya, itu gimana ya jual murah, emang untung ya dan lain sebagainya. Oke, kita langsung studi kasus. Ada toko namanya Hamidah's Craft. Ini saya tidak di endorse, tidak daftar juga beliau. Kalau ada orang yang nonton ya mohon maaf, toh yang saya akses kan ini ya, yang saya akses kan adalah front end ya, jadi harusnya fair karena semua orang bisa buka. Ini beliau ini jual jilbab murah, sangat murah, nggak sangat murah lah, lebay ya, murah lah. Dia laris banget. Penjualannya 400.000 dalam 3 tahun nih, 400.000 dalam 3 tahun. Produk-produknya jilbab, semuanya jilbab harganya ya murah, karena saya juga main di jilbab segini mepet banget HPP sih menurut saya. Kayak contoh ini 18.000, 17.500, ini 19.000. Ongkos jahitnya aja mungkin ya 3.000. Dan beliau ini di Kota Bandung. Ini di Bandung. Nih, Kota Bandung. Namanya Hamidah's Craft. Di Bandung, berarti ongkos jahitnya kurang lebih sama seperti yang saya punya ya. Kalau ongkos jahit di tempat saya itu sekitar 3.000-an. Untuk jilbab standar ya. 2000 masih bisa lah, nego-nego dikit. Dan ini tokonya agak mirip-mirip Rabani ya, lambangnya ya Hamidah. Jangan-jangan punyanya Rabani, jangan-jangan. Karena mafhum kalau di fashion itu misalkan ada brand gede, karena dia sudah punya sistem, sudah punya database customer, dia ini jual juga second linernya, jual murahnya juga. Mungkin aja ini punya Rabani, mungkin aja. Dan sah-sah aja kalau Rabani melakukan itu. Contohnya dulu kasus yang paling kesohor mungkinnya dulu di Bandung ada namanya brand Peter Says Denim. Ini entah bener fakta entah gosip. Jadi Peter Says Denim tuh dulu rame banget, jeansnya tuh di mana-mana. Waktu saya kuliah atau SMA ya, pokoknya semua orang Peter Says Denim, sehingga banyak yang ngeduplikatnya, banyak yang jual KW-nya. Dan ternyata denger-denger yang jual KW-nya tuh ya dia juga. Jadinya dari atas nyerang, dari bawah nyerang. Itu yang saya mau komentari. Lalu selanjutnya yang mau saya komentari adalah omsetnya berapa sih ini, dan ini masuk akal nggak sih dengan jual harga segini? Buat teman-teman yang jual fashion jilbab segini masuk akal nggak? Yuk kita hitung bareng-bareng. Mungkin hitungannya agak ribet ya. Jadi saya pertama perkirakan omset seller centernya dulu. Kita lihat dari ulasannya nih. Ulasannya itu ada 400.000 ulasan. Kalau di compare ke data saya, dari satu ulasan itu dari 2 transaksi itu cuma satu yang ngasih ulasan, satu lagi kabur entah kemana. Ya bukan kabur ya, nggak mau aja ngasih ulasan. Berarti total ada 800.000 transaksi katakanlah. Lalu basket size-nya saya ambil gampang aja, rata-rata di 20.000-an. Walaupun ini sebenarnya 19.000, 21.000, 13.000 dan seterusnya. Saya ambil pukul rata aja ya di 20.000. Lalu ini 3 tahun. Beliau ini baru 3 tahun. 3 tahun berlalu. Berarti kalau saya kalkulasikan 800.000 kali 20.000 itu sekitar 1,6 M. 16 M. 16 M dibagi 3 tahun berarti setahunnya tuh kira-kira 6 M kurang lah, atau 5 M plus dikit. 5 M plus dikit. Berarti sudah masuk PKP, sudah masuk syarat threshold PKP yang 4,8 M. Praduga saya segitu, minimal 5 M. Ini omset perkiraan dari ulasan. Lalu saya coba analisis pakai trigonometri.
pakai eksponensial dan sebagainya. Saya cek produknya, nih produknya beliau kan ternyata produknya nggak banyak. Kalau saya urutkan berdasarkan terlaris, ternyata total ada 22 produk. Ini 22 produk. Lalu saya ambil yang terbawah, ada 5 terjual per bulan ini. Lalu saya ambil 1000 plus terjual per bulan yang terendah. Itu di sini. Berarti ini ada produk ke 1, 2, 3 sampai 22, 22, 21, 20, 20, 19, 18, 17, 16. Di produk ke-16 itu ada baru dapat yang 1000 plus terjual per bulan. Lalu saya ulik-ulik, saya hitung-hitung standar pakai pakai trigonometri dan eksponensial, ketemulah kayak gini lah. Ini saya modelin pakai eksponensial sederhana sih sebetulnya. Baru pertama kan tadi ya 5 terjual per bulan ini sudah ketahuan. Lalu tadi produk ke-16 itu 1000 terjual per bulan. Berarti kalau saya tarik datanya, produk ke-22 alias yang terlaris itu ada 8.300 sekian per bulan. Berarti kalau total per bulan dia tuh penjualannya pieces ya, penjualan piecesnya itu adalah sekitar 28.000 pieces. 27.000 ya, 27.000 pieces per bulan. Berarti ada 27.000 pieces. Jadi ini adalah luas dari si trigonometrinya. Ya intinya begitulah 27.000 pieces. 27.000 pieces dikali 20.000 itu kurang lebih kok CapCut. Tar, kalkulator. Tadi 27.000. Ups, 20. Bentar ya. 27.000 dikali dengan 20.000 rupiah. 20.000 berarti sekitar 500 jutaan nih. 540 juta per bulan. 540 juta. Kayaknya kekecilan. Saya pikir 540 juta per bulan untuk skala segini saya rasa kekecilan, sehingga best guess saya itu omset seller centernya itu di sekitar 800 sampai 1,2 miliar per bulan. Best guess ya. Best guess itu ya tadi perhitungan tadi kan kalau misalkan hitung dari ulasan 5M per tahun ya sekitar, berarti bagi 12 itu sekitar ya 400-an per bulan. Kalau tadi pakai trigonometrian 540-an, tapi best guess saya itu di 800 sampai 1,2 M per bulan. Feeling aja. Feeling. Oke, lanjut. Ini gede atau kecil? Kita breakdown lagi. Jadi omset realnya kurang lebih kalau data saya itu 85% dari omset seller center. Yang tadi kan omset seller center ya yang kita analisis. Itu sekitar 800 sampai 1,2 M per bulan. Produksinya gitu. Lalu kita ambil gampangnya 1 M lah per bulan, 1 M. Berarti omset realnya itu sekitar 850 juta. Karena data saya omset seller center itu omset real yang masuk ke rekening itu ya. Ini omset real itu yang masuk rekening ya. Itu 85% dari omset seller center. Jadi 850 juta per bulan. Lalu kita hitung profit kotor. Itu dari ongkos jahit. Ongkos jahit yang tadi saya bilang ya, saya tembak aja 3.000 perak per pieces. Tadi kan 27.000 rupiah ya per 27.000 pieces ya. Berarti ini kalau 3.000 kali 27 itu sekitar 81 juta. Ini ongkos jahitnya. Lalu kainnya, bahan bakunya saya tembak aja, anggaplah satu jilbab itu 1 yard itu kalau crinkle itu sekarang 15.000, kalau di Bandung rata-rata dia 15.000 rupiah. Tapi tadi ada bahannya jersey dan sebagainya ya, kita tembak aja 15.000 per pieces jilbabnya dikali 27.000, saya kalikan jadi 405 juta rupiah. Ini ongkos, ini HPP-nya nih. HPP dalam sebulan tuh 480 juta sekian. Berarti gross profit alias profit kotor ini 364 juta rupiah. Ini kalau saya bagiin ke omset itu sekitar 43%. 43% gede atau kecil? Tergantung. Lalu kita breakdown lagi. Saya coba pakai data-data saya. Kalau saya gaji itu sekitar 15% per bulan ya. Operasional itu 10% dari lakban, kontrakan dan sebagainya itu 10% per bulan. Lalu marketing, saya rasa toko ini nggak mungkin main marketing deh, karena kalau pakai iklan nggak make sense aja. Praduga sih nggak pakai iklan, Kalau pakai iklan nggak masuk akal. Berarti kalau ditotalin overheadnya tuh sekitar 25%. Jadi masih ada sisa 43% dikurangin 25% sama dengan 18% profit bersih perkiraan saya. Gede atau kecil? Gede. Kalau betul-betul 18% gede, karena BI rate aja 5% ya. Terus deposito 6,5%, 7%, 18%, gede, bagus. Sehingga main murah kalau memang betul hitungan saya yang ini agak cocok logi dan scientific plus cocok logi,
Main murah ya bisa, yes bisa. Kalau Anda mau main murah kayak toko ini, yes bisa. Asalkan no iklan, jangan main iklan. No bunga-bunga, sekarang bayangin kalau main iklan sama bunga-bunga ya, main utang ke bank ya. Iklan aja ROAS-nya Shopee kan 20% ya. 20% ini udah kehabis 80% sama 20%. Benchmarknya Shopee kan ROAS-nya fashion tuh 20%. Ya sejago-jagonya bisa 5% lah, 5% acosnya 5%. 5% kurangi 18% sudah 13%. Kalau pakai bunga bank, pakai hutang bank, modalnya pakai hutang bank, coba berapa? Hutang bunga bank ya berapa? 17%, 15% ya? Udah habis. Bisnisnya nggak akan jalan. Ini buktinya dia bertahan 3 tahun. Saya yakin dia nggak pakai iklan-iklanan, nggak pakai bunga-bungaan, nggak pakai bunga. Dan masalah PPN ini yes or no lah. Kalau misalkan ini produk kan omsetnya di 1 M ya, 1 M per bulan, berarti setahunnya 12 M. Itu masih bisa, ya masih bisa pecah sana pecah sini lah, jadi nggak bayar PPN. Tapi kalau kalau beliau ini main lempeng-lempeng aja pure PPN, jelas nggak akan bertahan sih. PPN aja udah 11%, 11%. Belum kalau biaya lain-lain sebagainya, kurangi 18% tadi, sisa 7% kecil sekali. Ya itu aja studi kasus ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya sekali lagi buat yang mau main murah, ya kalau Anda mau main murah kayak toko ini, dan ini di Bandung ya, nggak harus di Pekalongan, nggak harus di Jember, nggak harus di Madiun. Di Bandung menurut saya masih masih make sense, asalkan nggak main iklan dan nggak main bunga, nggak pakai pinjaman bank, jadi pakai modal sendiri. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.